Jadi kalau yang pakai pengaman tuh kadang saya pakainya ya merek inilah ada. Itu yang pas buat saya kayak gitu. Oh. Jadi yang merek lain ada yang kurang cocok, kurang pas nih. Ya udah. Merek ini doang yang pas sama saya. Oh, yang ukuran Asia ya kali. Iya, kalau yang ukuran beda lagi kali. Paling ada yang nggak jadian nih. Nggak jadian tapi tetap mau bang. Kayak gitu. Saking ininya sama saya mungkin ya. Mungkin lagi ganteng-gantengnya pas waktu itu. Mungkin sekarang udah nggak ganteng kayak dulu lagi. Kayak istri orang tuh enak aja sih bang. Beda. Saya tuh udah capek nih. Udah keluar. Dia masih kuat aja. Kayak ayo lagi kayak gitu. Ini tamparan keras. Nah dari situ saya udah nggak main cewek lagi bang. Sampai sekarang. Oh, sampai sekarang. Iya, jadi titik baliknya. Main cewek lagi? Nggak mainin cewek lagi kayak itu sekali terus buang habis itu. Udah pikiran saya udah jauh aja nih. Nggak main cewek lagi berarti main cowok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale, Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Dalam segmen Cuble, Curhat Dong Bang Ale, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang sesaat lagi akan menceritakan pengalaman horornya, yang lebih horor daripada kisah horor. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum, selamat malam Bang Apu. Waalaikumsalam, selamat malam Bang. Bang Apu, thank you banget nih udah hadir di studio Sama-sama, AJB Bang ya. Ale. Jadi Bang Apu ini kesini untuk curhat tentang permasalahannya ya. Iya, Lika-liku curhat. kehidupan percintaannya juga ya. Betul. Oke, udah siap nih buat cerita Bang? Alhamdulillah udah siap. Ya, keluarkan aja semuanya. Oke, siap Bang. Keluarkan di luar, jangan di dalam. Maksudnya jangan di sini ya. Kalau itu mah nanti di rumah. Siap Bang Ale. Oke, kalau udah siap silakan Bang Apu. Oke Bang Ale, perkenalkan nama saya Apu. Jadi saya punya pengalaman pahit nih Bang Ale. Pengalaman pahitnya saya sakit hati sama perempuan, itu namanya Dewi. Itu mantan saya sih dulu pas masih sekolah. Itu kita sekolah di kampung, sekolah bareng. Jadi kayak satu kelas gitu. Kayak sekolah kita belajar biasa kayak gitu di kampung. SMA lah ya. Itu pertama-tama kita sering ngobrol kayak gitu. Bercanda bareng. Ya lama-lama kayak ada perasaan suka kayak gitu. Ya akhirnya saya deketin dia juga. Orangnya juga lumayan cantik Bang. Terus putih juga, tipe-tipe saya banget lah, gitu. Terus bodinya juga lumayan, pulen lah kalau kata anak sekarang lah. Pulen terus jadi saya deketin dia. Lama-lama saya suka sama dia, saya tembak Bang dia. Saya tembak, ya akhirnya diterima lah sama dia Bang. Itu pas kelas 2 SMP. Pas 2 SMA maksud saya Bang. Kelas 2 SMA, saya tembak, dia terima Bang. Terima saya jadi pacarnya kayak gitu. Dan singkat cerita sih tahun 2014-2015 saya sekolah kelas 2 SMA. Pacaran biasa aja Bang. Dia dikenalnya tuh sebagai anak kalem lah di sekolah gitu. Nggak banyak ngomong kayak gitu. Saya suka sama dia dari sifatnya itu. Terus lama-kelamaan saya jadian sama dia, berjalannya waktu. Terus saya makan bareng kayak biasa, pacaran biasa, keluar nonton kayak gitu. Terus pada kelas 3 SMA tuh, itu pas mau ujian nasional, kelulusan, saya sama dia ngelakuin suatu hubungan Bang. Kayak perpisahan gitulah. Oh, perpisahan. Iya, pas habis lulusan, coret-coretan lah kayak waktu zaman itu. Saya ngelakuinnya di rumah saya. Waktu itu. Oh, ngelakuin perpisahannya itu. Ngelakuin perpisahan itu ya. Oh, Perpisahannya. Jadi kayak dia mau pamit, saya ngerantau juga kayak gitu.
Pamit ngerantau, dia merantaunya ke Jakarta waktu itu. Dulu emang di mana? Di kampung, di Solo. Oh, oke. Di Solo, saya juga belum ada kepikiran merantau juga, masih di kampung. Nah, dia mau merantau, ya udah, saya ajaklah dia ke rumah. Ya udah, kalau emang kamu mau merantau, aku mau kenang-kenangan dari kamu. Saya bilang gitu Bang Ale. Kenang-kenangan apa katanya gitu. Ya udah, ikut aja ke rumah, ayo. Di rumah posisi nggak ada orang, ibu sama bapak lagi keluar ke rumah saudara. Saya ajaklah ke rumah. Terus mau ngapain ke rumah, kata dia gitu. Udah, ikut aja, saya bilang gitu Bang. Pas udah nyampe di rumah, ya udah, pas itu ngobrol biasa kayak cerita-cerita, bercanda-bercanda. Ya akhirnya saya ngomong sama dia, kamu beneran mau ninggalin aku merantau? Ya, aku mau merantau, soalnya mau kerja juga di sana, ada lowongan kerja, kata dia dari saudaranya. Lowongan apa? Jaga toko katanya gitu. Oh, terus kamu ninggalin aku di sini sendiri? Saya kayak apa ya, memelas gitu lah Bang. Terus kayak, kamu jangan sedih dong, kata dia gitu. Ya udah, itulah kunci ini saya Bang, ngerayu dia tuh. Akhirnya dia luluh. Terus sama saya ya gitulah akhirnya. Setelah saya ngomong, kamu mau ninggalin aku, ya udah, itu terkejadiannya saya bawa. Ya udah, kejadiannya lah kayak gitu. Awalnya sih sebenarnya kepikiran nggak sampai sih Bang, paling kayak cuma cipokan doang, apa sampai grepe-grepe doang mungkin. Taunya kebablasan Bang sampai situ. Setelah itu abis main lah ya kayak gitu, dia nangis Bang. Dia nangis, terus Nangis seneng. bukan nangis seneng, kayak dia sebenarnya nggak pernah ngelakuin kayak gitu. Cuma kayak dia sayang mungkin ya sama saya. Tapi saya dibilang jahat Bang sama dia tuh. Kamu jahat. Kenapa jahat? Aku terbawa suasana. Aku bilang gitu Bang. Terus saya bilang gitu, dia nangis tetap. Ya udah, kamu nggak usah nangis, nggak apa-apa kok, aman. Aku bilang gitu. Posisi itu saya nggak pakai pengaman sama sekali. Posisinya cuma saya di luar sih Bang. Posisi itu. Masih sempet di luar ya? Masih bisa. Jadi nggak sampai lah. Jadi saya juga takut Bang sebenarnya. Tapi mau gimana, kan dia mau ninggalin saya harus ada kenang-kenangan juga dari dia kayak gitu. Jadi dia mau, ya udah. Dia posisi berangkat ke Jakarta setelah saya lah istilahnya. Berangkat ke Jakarta, beberapa bulan kemudian itu 2016 saya juga ikut Bang berangkat ke Jakarta, ada lowongan kerja juga. Dari saudara, saya ada lowongan kerja, saya berangkat kerja di pabrik percetakan. Setelah itu pabrik percetakan di daerah Jakarta Barat, saya calling lah dia. Kamu ada di mana Jakartanya? Saya bilang gitu. Aku di Tanah Abang, kata Dewi ini pacar saya. Aku udah di Jakarta juga loh. Dia nggak tahu Bang kalau saya di Jakarta juga. Terus kamu kerja apa? Kayak ngobrol biasa Bang, kayak kangen-kangenan juga kayak gitu. Cuma di taman sih, saya nggak bisa berbuat apa-apa kalau di taman tuh. Tapi ada rumput liar. Tapi masih banyak orang Bang, posisinya taman tuh bukan taman yang gelap-gelap, memang taman khusus buat orang-orang kayak jogging, nongkrong kayak gitu. Jadi ketemuannya di situ. Nah, jadi kayak kangen-kangenan. Ya udah, kamu ngekos di mana? Dia kan dibilang ngekos sama saya. Aku ngekos di Tanah Abang. Belakang Tanah Abangnya katanya, pasarnya. Terus pas dia bilang, kosan aku bebas kok. Nah, pas dia bilang kosannya bebas tuh, jadi saya kaget Bang. Oh ya udah, kalau aku main ke kosan kamu gimana? Saya ngomong gitu ke pacar saya. Boleh aja sih, nggak apa-apa. Nah, pas dia boleh aja, ya udah. Pas saya kerja lagi, libur tuh, saya atur waktu lagi Bang buat ketemu sama dia. Saya langsung ke kosannya, nanya alamatnya di mana. Kamu lagi libur, nggak ngapa-ngapain? Enggak kok, aku lagi
libur nggak kemana-mana. Kalau kamu mau kesini aja katanya. Dikirim lah Bang Sherlock kosannya tuh. Masuk gang kecil juga sih kosannya, dibilang kosan bukan kosan, kayak kontrakan gitu sih. Cuma bebas sih di situ. Saya main lah ke sana. Ya udah, posisi ini cewek saya sebenarnya bisa dibilang kayak semenjak kenal saya tuh sih Bang. Oh. Yang tadinya pas sekolah tuh kayak kalem-kalem aja, kayak lebih ke pakai kerudung terus, agamis lah istilahnya. Nggak tahu mungkin kayak rusak kali ya pas sudah kenal saya gitu. Pas sudah gitu mainlah saya ke kosannya. Ya di situ Bang saya main lagi sama dia. Udah lama nggak main kan, terakhir main di kampung tuh, di rumah saya. Pas saya udah tahu dia ngekos dan kosannya bebas, saya sering main ke kosannya Bang. Saya main sama dia, ngewe sama dia kayak gitu. Sering Bang kayak Udah gitu. Udah sehari-hari ya. Lebih kayak seminggu bisa 2 kali sih kayak gitu. Posisinya kayak kosannya juga nggak terlalu jauh Bang, bisa diakses gitu. Dan saya juga tahu kayak kalau dia udah nyuruh saya ke kosan, ya udah saya ke kosan. Kalau dia tahu saya lagi libur kerja juga gitu, main terus saya sama dia. Nah di situ kayak saya juga udah sebenarnya serius sama dia, mau sama serius. Saking sayangnya saya tuh ya udah kayak nggak pernah kayak gitu kalau main sama dia tuh. Terus kayak singkat cerita, kalau pas saya main ke kosannya dia, waktu itu ada temennya Bang, main, temen dari kampung juga dia. Ngomong lah, kapan pulang, kata temennya itu. Pas ada saya tuh lagi main di kosannya dia. Ntar dikit lagi mau pulang. Kok saya ini maksudnya rada kaget gitu. Ada apa nih mau pulang? Nggak biasanya pulang kan kalau kerja, dia tuh pulang kampung maksudnya. Ada apa kau mau pulang? Enggak kok, ada acara apa? Saya bilang gitu. Acara keluarga katanya gitu. Terus beberapa bulan pas abis dia pulang itu, dia nggak ada kabar Bang sama sekali. Abis dia pulang dari kampung, terus dia nggak ada kabar sama sekali. WA saya checklist 1 nggak pernah diangkat, telepon saya telepon biasa nyambung, cuma nggak pernah diangkat. Kayak diblokir gitu sama dia. Saya cari di sosmednya kayak gitu, cuma dibaca doang sama dia. Aktif sosmednya, cuma saya terus cari-cari dia. Kamu gimana, mau balik lagi gak ke Jakarta gitu? Kok nggak ada kabar sih? WA juga kayak diblokir, checklist 1 mulu gitu. Nah dari situ saya curiga Bang sama dia. Pas curiga, abis itu dia balik lagi ke Jakarta, atau taunya dinyalain lagi tuh WA saya. Dia pulang kampung 2 minggu tuh. 2 minggu pulang kampung, pas udah balik lagi ke Jakarta baru ngabarin saya. Maaf, aku kemarin acara keluarga nggak bisa nyalain WA, nggak bisa ini, nggak sibuk sama HP. Aku sibuk sama keluarga katanya gitu. Kok sampai segitunya sih? Saya bilang gitu Bang ke cewek saya nih. Ya maklumin aja lah, namanya kan acara keluarga. Nah dari situ saya curiga tuh sama dia. Acara keluarga tapi kok kayak begitu. Ternyata acara keluarganya itu ada rencana dia tuh mau dijodohin Bang sama keluarganya. Saya tahu dari temen kerjanya, dia curhat sama temen kerjanya tuh. Jadi saya pura-pura nanya lah selama dia di kampung tuh. Pura-pura nanya sama temennya, ini kenapa si Dewi? WA gue diblokir apa gimana, kok checklist 1 mulu, nggak ada kabar. Facebook juga nggak dibaca doang, terus Instagram juga dibaca doang. Lu tahu nggak sih Pu, sebenarnya kalau Dewi tuh pulang ada acara apa? Nggak tahu, dia bilang acara keluarga. Saya bilang gitu. Sebenarnya Dewi tuh mau dijodohin Pu katanya. Kata temannya, dijodohin? Dijodohin gimana?
Lah emang Dewi nggak bilang sama lu katanya? Enggak tuh, cuma bilang acara keluarga doang. Nah dari situ tuh pas saya bilang acara keluarga doang, temennya tuh kayak diem aja, nggak ngelanjutin cerita itu lagi, bahas pacar saya lagi. Dia ngalihin pembicaraan lah istilahnya. Ya udah saya anggap kayak ini cuma perasaan doang, emang acara keluarga. Saya tetap percaya sama cewek saya bang, kalau itu acara keluarga. Nah setelah itu saya masih pacaran, tetap dia balik lagi dari kampung tuh. Setiap dia libur, saya ke kosannya. Kadang saya ke kosannya terus, hampir dia kerja juga saya ke kosannya bang, pulang kerja. Dia kan pulang kerja tuh sore. Dia kerja pagi dari jam 8 sampai jam 5. Pulang jam 5 sore, paling saya malam udah di kosannya jam 7, jam 8 gitu. Ya udah main aja terus, main aja. Kayak gitu, dia tipikal yang kayak kalau ketemu nih harus main. Saya juga kayak gitu bang, sama-sama suka gitu juga, sama-sama sayang. Tapi sayangnya dalam konteksnya yang negatif sih, kayak terus setiap kali ketemu di kosannya kayak gitu. Nah terus setelah itu pas jalan tuh normal-normal aja, pacaran biasa. Pas tahun 2020 pas COVID itu saya pacaran udah sama dia 3 tahunan lah. Udah 3 tahun berjalan. Pas 2020 tuh COVID ya bang ya, pas zaman COVID. Nah dia ada pengurangan karyawan bang, jadi dia dirumahin. Setelah itu dirumahin, si Dewi ini cewek saya pulanglah ke kampung, pamit sama saya dirumahin karena toko sepi. Oh terus gimana, kamu nggak balik lagi ke Jakarta? Ya aku nggak tahu, kata dia gitu. Mau gimana, nggak ada kerjaan di Jakarta juga. Nah dari situ pas dia mau pulang, saya terakhir ke kosannya lagi, itu masih sempat main lagi bang sebelum dia pulang kampung. Kayak rutin sih bisa dibilang main. Tapi sama dia. Dari semua main itu semuanya di luar bang, nggak pernah. Kadang saya pakai pengaman juga, cuma seringan nggak pakai sih. Mungkin pas lagi dia ini saya pakai, kayak lagi pas datang kayak lagi ininya lah, habis datang bulan kayak gitu. Pas datang bulan gitu saya pakai pengaman kayak gitu. Kalau lagi biasa-biasa enggak sih, nggak pernah pakai. Karena lagi masa subur ya. Betul. Jadi kayak ya udah. Katanya juga kayak pas lagi saya pakai pengaman tuh dia bilang, aduh nggak enak sama sekali, dia bilang gitu. Mungkin kayak lebih enakan nggak pakai pengaman katanya. Ya, daging temu daging asli. Daging temu daging bang, kayak ya udah hajar aja, enakan nggak pakai pengaman juga. Dari saya juga berasanya emang nggak pakai pengaman tuh lebih mantep aja gitu. Itu emang kalau pakai pengaman muat ya pengamannya? Gimana? Pengamannya itu muat? Muat bang. Muat ya? Iya. Cuma nggak berasa sih bang, kayak apa sih gitu loh. Emang itu beda aja bang. Saya kan belum pernah ya pakai pengaman ya. Nah, itu emang ada ukurannya, ada juga beda-beda. Beda-beda emang. Oh ada ukurannya? Ada. Jadi kalau yang pakai pengaman tuh kadang saya pakainya ya merek inilah ada. Itu yang pas buat saya kayak gitu. Oh. Jadi kayak yang merek lain ada yang kurang cocok, kurang pas nih. Ya udah merek ini doang yang pas sama saya. Oh yang ukuran Asia ya kali. Iya kalau yang ukuran beda lagi kali. Nah dia seringan kayak senengan nggak pakai itu, cuma saya lebih antisipasi aja sih bang, takut penyakit kan juga. Ya udah. Enggak dong kalau masih setia dengan satu pasangan sih. Iya emang di situ saya belum ganti-ganti pasangan. Pas waktu sama si Dewi ini emang pure kayak ya udah main sama dia, nggak pernah sama cewek lain gitu. Takutnya si ceweknya malah jajan di luaran ya. Nah itu saya nggak tahu tuh kalau itu. Tapi kalau soal dia sih kayaknya enggak sih bang. Pas sama saya tuh cuma sama saya doang ya, setahu saya ya. Cuma nggak tahu ya kalau di luaran sana. Tanpa pengetahuan saya nggak tahu. Nah setelah itu si Dewi ini
pamit lah pulang kampung. Saya habis main sama dia tuh terakhir kali 2020. Pas izin mau pulang kampung saya main sama dia karena dia dirumahin bang, nggak ada kerjaan. Ya udah, masih tuh bang, masih walaupun LDR ya saya tetap kayak setia, nggak pernah main cewek di Jakarta tuh, kayak pacaran LDRan aja gitu, telepon-teleponan, video call. Saya di Jakarta, dia di Solo kayak gitu, biasa-biasa aja. Nah pas itu juga saya waktu itu dirumahin juga bang, nggak lama dari si Dewi dirumahin, selang berapa bulan ya, 3 bulan itu ada pemutusan hubungan kerja juga di pabrik saya, ada pengurangan karyawan. Ya udah saya mau nggak mau pulang juga tuh karena nggak ada kerjaan, susah nyari kerjaan pas COVID. Ya udah saya pulang juga. Ya udah saya bilang sama dia, saya pulang juga. Kenapa kamu? Kata si Dewi. Saya ikutan juga sama kayak kamu, dikurangin karyawannya di sini. Ya ampun, nasib kita sama ya katanya. Iya, ya udahlah. Di kampung tuh bang serabutan, saya nggak ngapa-ngapain. Sama orang tua saya, ya udah, kan ada sapi di kampung, ya udah ngarit aja, nyari rumput kayak gitu. Terus ya udah pacaran aja biasa, jalan kemana. Cuma saya belum pernah main ke rumahnya bang. Paling dia yang saya jemput main ke rumah saya gitu. Pas di rumah saya tuh dia ya udah main aja saya tuh posisinya. Tapi pas orang tua nggak ada semua terus itu. Ada, pas lagi ada orang tua pun juga sama. Oh. Lebih ke orang tua saya tuh ya udah Cuek aja ya. Cuek aja bang kayak gitu. Walaupun ceweknya mau juga nggak apa-apa. Kalau orang tua saya, cuma kalau saya main ke rumahnya dia, saya belum berani bang. Ke rumahnya dia pernah diajak waktu itu sama Dewi. Ya udah kamu sekali-sekali dong main ke rumah aku katanya gitu. Saya takutnya kejadian hal kayak gitu, orang tuanya tahu kalau saya begitu sama dia. Takutnya beda prinsip aja orang tuanya dia sama orang tua saya, takutnya bikin malu lah gitu bang. Makanya saya kalau ajak ngewe dia tuh di rumah saya mulu. Terus sering berjalannya waktu, saya sama dia pas tahun 2022 tuh. Nah kejadian ini saya sama dia masih di kampung bang, posisi di kampung, pacaran juga masih. Terus nggak lama kemudian itu bulan September, saya ingat banget, 2022 September, saya dapat kabar dari dia kalau dia tuh dijodohin bang sama orang tuanya. Aku mau ngomong sama kamu. Mau ngomong apa? Penting banget soal hubungan kita. Kamu nggak biasanya kayak begini kok, biasanya bercanda-canda aja kalau ngomong. Enggak, aku serius, kata dia gitu. Sambil nangis dia bang. Nggak tahu nangisnya gimana ya. Saya juga tahu kalau dia tuh sedih juga. Posisi dia anak tunggal. Terus dia juga nggak bisa nolak gitu loh bang. Aku dijodohin sama orang tua aku pu, katanya. Dijodohin sama siapa? Sama teman bapak, anaknya itu anaknya pengusaha batu bara di Kalimantan. Terus kamu mau gitu? Saya bentak dia bang. Terus kamu mau gitu? Dia nangis bang, nggak bisa jawab. Kalau kamu mau, berarti kamu nggak kasihan sama aku dong, nggak sayang sama aku dong. Saya bilang gitu. Ya mau gimana pu, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Ini orang tua aku yang jodohin. Kamu tahu sendiri kan aku berbakti banget sama orang tua. Berat bagi aku milih kayak begini. Terus saya juga diem tuh bang habis itu. Sedih aja kayak, ini serius kamu nggak bercanda? Aku serius, aku dijodohin pu. Terus kamu mau hubungan ini sampai sini aja? Saya bilang gitu bang. Sebenarnya aku nggak mau, dia bilang gitu. Cuma mau gimana lagi? Terus saya mikir kayak, anjir, udah ngelakuin ini banyak kayak pas di rantauan tuh kayak dia butuh uang, kayak saya kasih bang, saya butuh ini, saya kasih, saya beliin.
pas di Jakarta tuh. Kayak ngeluarin lumayan banyak sih bang buat dia. Kayak saya juga sering ngasih orang tuanya kayak gitu, transfer ke kampung kayak gitu. Tapi kok kayak begini endingnya kayak gitu loh. Ya udah kalau emang ini pilihan kamu, aku nggak bisa maksa, Dew. Ya kamu yang ikhlas ya Put ya, katanya gitu. Ya nggak ikhlas aku sebenarnya, aku bilang gitu bang. Nggak ikhlas. Ya udah, ini demi kebaikan kamu juga, kamu bisa cari cewek lain. Kamu gampang banget sih kalau ngomong. Saya bilang gitu. Kamu nggak inget semuanya apa katanya? Kata saya gitu. Ya inget lah pasti, cuma ya intinya aku nggak bisa lanjut sama kamu. Aku mau berbakti sama orang tua. Aku terima tawaran orang tua aku dijodohin sama anaknya pengusaha batu bara itu. Ya udah Wi, kalau emang itu putusan kamu, aku nggak bisa melarang, nggak bisa nyuruh juga. Intinya ya aku sakit hati aja sama kamu. Ya maafin aku Pu, katanya gitu bang. Ya udah bang. Setelah itu saya masih minta kenang-kenangan. Pas masih udah mau putus kan, itu udah mau pisah lah. Ya udahlah. Ya udah kamu ke rumah aku dulu sebelum kamu ini. Ya udah ayo. Dia tanpa basa-basi ya udah ayo aja. Dia mah nggak nolak nggak apa, langsung aja ikut ke rumah saya. Ya udah main lagi, perpisahan lah intinya bang. Saya ngewe sama dia. Habis itu ya udah, setelah ini kamu nggak usah hubungin aku lagi, kata dia gitu bang. Ya udah Wi, kalau emang kamu maunya kayak gitu, aku bisa apa? Makasih ya udah nemenin aku selama ini. Udah lama loh, kita mau 5 tahun kayak gitu. Nah itulah bang, dari situ dimulailah saya sakit hati sama cewek ini yang tadinya pacar saya yang mau saya seriusin. Endingnya malah dijodohin orang lain gitu. Nah dimulailah dari situ. Saya bajingannya, brengseknya kayak gitu. Saya udah nggak mau kayak sayang-sayang banget sama cewek lah. Nah kayak gitu. Jadi kayak setiap kenal cewek tuh udah saya mau manfaatin aja bang, udah. Saya setelah putus dari dia, saya kenal cewek, saya deketin, saya pacarin. Kayak saya sekali langsung saya buang, ganti lagi gitu. Jadi kayak saya tuh udah misalkan kenal cewek nih setelah putus dari dia. Walaupun nggak jadian nih bang, nggak jadi pacar nih, tapi mau nggak mau saya harus dia gitu. Nah setelah saya itu sekali udah, saya udah nggak ada kayak itu lagi sama dia gitu. Saya ganti lagi cewek lain kayak gitu. Saya deketin lagi cewek lain kayak gitu. Saya pernah kayak satu, pokoknya ada berapa ya? Nggak kehitung sih bang. Soalnya kayak nggak berjarak lama sih, kayak deketin saya deketin cewek, kenal dari Facebook misalkan, kenal dari Instagram kayak gitu. Ya kenalan biasa, ketemuan, deketin. Habis deketin ya udah saya ajak makan dulu, kayak kasih duit kayak gitu. Langsung saya, setelah itu saya kadang ngilang kayak gitu bang. Setelah saya kayak gitu, si cewek ini nggak jadi pacar itu, nggak jadi pacar. Saya terus saya kadang nyari alasan juga, kadang nyari kesalahan si cewek ini biar apa namanya hilang dari dia kayak gitu. Kadang pernah waktu itu sama ada namanya Tika, dia saya deketin, sempet saya jadian juga sama dia bang. Cuma berapa ya, sebulan doang tuh. Habis saya waktu itu dia nelpon saya, terus di loudspeaker bang sama dia bang. Posisi dia sama teman-temannya. Kamu kenapa nggak ada kabar? Emang saya sengaja nggak ada kabar. Kan saya bilang brengseknya kayak gitu. Habis saya ngilang gitu aja. Kamu nggak ada kabar sih? Aku cariin ke kosan nggak ada. Aku WA nggak dibales. Kamu nelpon ngapain di loudspeaker? Itu juga ada teman-teman kamu kan? Emang kenapa kalau aku loudspeaker? Nggak sopan tau nggak?
kayak playing victim gitu loh bang, nyari-nyari kesalahan. Ya udah kalau kayak gitu, udah sampai sini aja lah. Saya mau putus aja. Saya bilang gitu bang. Ya maafin aku juga. Ya udah kalau kamu nggak mau loudspeaker, udah kedengeran juga kok sama teman-teman kamu. Ya udah bang, kayak gitu. Saya putusin dia, saya ganti lagi cewek lagi, nyari lagi. Saya kalau kenalan sama cewek biasanya kayak di Instagram, kayak Facebook kayak gitu bang. Habis kenalan, deketin. Kayak sekali kalau udah itu kayak nggak ada itu lagi bang, lagi. Setelah saya disakitin sama si Dewi ini, kayak abis ngelihat si cewek itu, saya ya udah nggak berkali-kali kayak Dewi, kayak saya ngewe sama Dewi itu sampai nggak kehitung lah bang. Pernah satu waktu itu yang ekstrim sih saya sama istri orang sih bang. Pernah juga waktu itu. Nah itu kenalannya gimana nih? Kalau sama si wanita-wanita ini di mana biasanya lebih banyak? Apanya tuh? Pertama kali kenalnya? Di Facebook. Oh di Facebook. Iya di Facebook kebanyakan tuh. Saya inbox lah istilahnya. Say hi dulu, kenalan gitu. Ya ada yang beberapa yang nggak respon. Kalau yang udah respon saya, ya udah saya fokus tuh. Kayak niat jelek saya tuh udah ada tuh. Saya lihat ini cakep, ya udah saya putusin buat sampai saya ini harus bisa saya kayak gitu. Ketemuan kayak gitu. Kalau udah cocok saya serak, ya udah saya pakai aja bang. Posisi kan saya ngekos, kosan saya juga bebas juga. Saya sering bang. Tapi nggak ngeluarin uang, nggak apa? Maksudnya nggak bayar? Kayak saya dapetnya kayak dibilang hoki gimana ya? Dia luluh aja gitu bang sama saya. Kadang saya kayak ngerayu dia, kayak memelas gitu. Kalau misalkan mau dia tuh, kamu kayak sayang nggak sih sama aku? Kalau sayang sama aku, mana buktinya? Gitu loh bang. Oh oke. Si cewek tuh ya udah buktinya kayak begitu. Kamu mau kayak begitu? Ya udah, gas lah kayak gitu. Kalau ceweknya udah masuk perangkap saya kayak gitu. Pokoknya udah nggak kehitung sih bang kalau cewek tuh kenalan dari Facebook. Yang udah saya itu berapa? Yang paling ekstrim sih saya yang pas sama istri orang ini. Posisinya emang ini istri orang, dia punya anak juga bang. Anaknya tuh masih kecil, umur berapa ya? Belum ada setahun lah. Dia masih muda juga. Umur 20-an lah waktu itu. Pas saya umur 25. Umur 20-an kenalan lah tuh dari Facebook bang. Awalnya dia nggak ngaku kalau bini orang. Ya udah kenalan. Itu masih sempat saya kayak kenalan dulu, lama tuh bang, deketin dia bang. Akhirnya pas ini jujur dia sama saya. Saya tuh sebenarnya istri orang katanya gitu. Istri orang, kamu kenapa nggak bilang kata saya gitu. Tenang aja kok, suami aku kerja di pelayaran, jarang pulang. Pas udah tahu kalau suaminya jarang pulang, saya deketin dia, saya pacarin dia bang. Posisi saya namanya istri orang, dia tuh tipikal yang hampir sama kayak Dewi ini, mantan saya. Ini cuma yang istri orang ini saya masih berkali-kali ini. Selain cewek-cewek sebelumnya. Kayak istri orang tuh enak aja sih bang, beda. Kayak dia tuh udah jago gitu loh. Oh. Mainnya tuh. Tapi kan kalau itu udah sebenarnya kan udah nggak berasa ya. Udah sih sebenarnya. Tapi karena jago permainannya. Permainannya aja kayak seru aja gitu bang, kayak nggak perlu diajarin lagi kayak yang lain, kayak yang harus kayak yang lain kan masih kaku gitu, kayak lebih saya yang aktifnya gitu loh. Kalau ini kayak istri orang tuh lebih dia yang dominan bang. Kayak saya tuh udah capek nih, udah keluar, dia masih kuat aja. Kayak ayo lagi kayak gitu. Padahal saya udah lemes bang, udah keluar 2 kali itu. Udah di luar 2 kali, dia tetap minta aja terus. Posisinya saya juga pas itu emang kayak ekstrimnya, kayak waktu itu saya ngajak sama dia nyawa. Posisi anaknya tuh dibawa bang. Oh.
anaknya yang kecil itu. Itu dibawa sama dia. Ya udah, ini kenapa ibu aku lagi kondangan pas waktu itu. Kan biasanya dititipin sama ibunya tuh kalau lagi sama saya. Ntar itu mau ke kosan saya, biasanya dititipin sama ibunya bang di rumah. Nah ini posisi ibunya tuh lagi kondangan, nggak ada orang di rumah, mau nggak mau dibawa anaknya bang. Posisi ya udah dia juga pengen, ya udah aja ayo. Posisinya bawa anak bang, itu saya main depan anaknya bang, itu paling parah. Oh, anaknya nggak suruh tidur dulu gitu Enggak, anaknya ditaruh nih. Pas udah nyampe, anaknya masih kecil banget, namanya belum setahun, masih digendong bang. Oh, bayi. Masih bayi gitu. Saya main sama dia. Anaknya taruh di bawah biasanya, kadang kalau taruh di samping. Main aja saya ngewe sama dia samping anaknya kayak gitu. Itu saya udah nggak peduli apa-apa, itu kayak ya udah selama saya gitu loh bisa dia, saya nggak kepikiran kayak aduh ada bocah kayak gini-gini, kayak di mana apa kemanusiaannya kayak gitu. Kalau orang yang ini kan kayak kasihan gitu loh. Tapi si ini juga kayak udah kesemsem sama saya juga bang, si istri orang ini kayak suka juga sama saya, jadi kayak dia juga nggak punya pikiran juga sih kalau menurut saya sih, mau aja gitu kayak bawa anaknya sendiri ke saya ajak, mau aja saya gitu. Itu posisi berapa kali, 2 kali itu bang bawa anak. Saya nggak tegaan sih sebenarnya, cuma mau gimana, saya udah sakit hati sama si Dewi, ada istri orang mau, ya udah saya kayak gitu. Nah pas pisahan sama istri orang ini, saya juga takut bang sebenarnya bang, ketahuan lah sama lakinya bang. Posisi ketahuannya tuh chatan saya dibalas sama lakinya. Oh, posisi HP-nya tuh lagi dipegang lakinya bang. Saya chat dia lagi di mana, lagi di rumah. Emang beda sih cara balasannya juga. Cuma firasat saya ya, oh mungkin kayak emang kayak begini aja, lagi bad mood kali. Saya bilang gitu. Ya udah kalau mau main ke rumah langsung aja main. Dia bisa bilang kayak begitu di chat, biasanya kan kayak tunggu dulu. Biasanya gitu bang, ngasih kode dulu kalau saya udah telepon baru kamu jemput kayak gitu. Ini pas terakhir saya ketahuan sama lakinya tuh, dia yang ngechat nih lakinya ya. Main aja ke rumah nggak apa-apa. Pas saya mau main ke rumahnya bang, pas dia nyuruh kayak begitu, emang di rumah ada siapa? Gak ada siapa-siapa kok, aku doang sendiri kata. Padahal si lakinya itu udah pulang bang dari pelayaran. Pulang di pelayaran, saya belum nyampe rumahnya nih, bawa motor. Saya udah nelpon, pas udah mau, dia masuk kompleks sih bang rumahnya. Masuk komplek. Nah si lakinya ini udah ada di depan ininya bang, di depan rumahnya, sambil megang gitu. Itu posisi malam, saya mau main ke rumahnya dia tuh jam 8-an lah. Mungkin dia udah siap kali ya kalau saya mau main. Cuma pas saya udah ngeliat dari jarak jauh, anjir lakinya itu belum nyampe rumahnya, masih ada beberapa 10 meter. Iya, berapa puluh meter. Saya nggak terlalu nyampe depan rumahnya, saya kaget bang. Terus pas ini dia nelpon saya, dia udah di mana? Saya masih di jalan. Saya bilang gitu, padahal mah saya udah kelihatan rumahnya depannya. Itu lakinya, ya ampun. Nah dari situ sih bang, anjir ketahuan deh, mati gua kata saya gitu. Langsung saya putar balik bang, langsung saya balik ke kosan kan itu. Langsung ngedon saya bang pas itu bang, megang depan rumah. Itu kalau saya nyampe depan rumahnya udah mungkin habis saya bang. Itu saya kayak langsung dibales WA saya. Pokoknya kata-kata binatang semua lah yang keluar. Monyet tuh berani-beraninya sama bini gua main belakang. Kok nggak nyampe sini loh? Kata
chatan WA-nya tuh saya langsung blokir bang. Habis itu bang, saking takutnya. Udah saya ngilang tuh dari situ bang, ngilang dari situ. Terus abis dari istri orang ini ya udah masih ada rasa down lagi tuh bang, buat apa mainin cewek lagi setelah kejadian sama istri orang ini. Tapi masih nyoba-nyoba lagi, itu masih dapat lagi bang, kenalan cewek di Facebook. Saya biasanya emang dapat aja lah, kenalan cewek anak mana, ya udah anak Jakarta. Saya lagi nggak sampai jadian kayak gitu. Tetap saya tinggalin, habis saya sekali saya tinggalin. Nah posisi itu tahun 2024 itu bang. Setelah saya kerja berapa lama itu di Jakarta, saya kayak begitu mainin cewek, mungkin ada sekitar kayak 20 lebih lah bang, cewek yang udah saya buang kayak gitu. Oh, udah banyak juga ya. Kalau dihitung-hitung lebih dari 20, ada 30-an lah ada. Tapi itu semua maksudnya masih gadis-gadis semua. Dibilang gadis masih ada yang kayak bocah SMA juga masih ada bang, kayak gitu. SMP pernah juga saya, dibilang saya tuh kayak apa ya, masih sama yang jauh di bawah saya gitu, cuma nggak sampai anak SD gitu loh. Berarti kalau SMP 13-14 tahun ya? 14 tahun bang, 13 tahun itu kelas 2 SMP. Cuma kan kalau anak SMP sekarang kan udah pada sekel bang badannya bang. Tapi mereka ini rata-rata memang suka sama suka ya, nggak gitu. Enggak, lebih kayak kalau anak SMA SMP nih kayak lebih kayak apa ya, diiming-imingin bang. Gampangnya tuh imingin duit misalkan. Kira cuma diiming-imingin doang. Enggak diiming-imingin duit, dia mau aja kayak gitu. Kasih jajan kayak gitu. Tetap saya kasih. Cuma nggak sesuai sama yang saya janjiin gitu loh. Tetap saya sekali ya udah buang lagi. Ganti lagi yang baru. Terus lebihnya kayak ya udah kayak 20 tahunan ke atas kayak karyawan lah. Pernah kayak mahasiswa juga pernah kayak gitu. Anak kuliahan pernah. Tapi Bang Apu sendiri nggak, ini kan sayang banget kan kalau misalkan sekedar di doang ya. Maksudnya Bang Apu nggak sekalian pasang tarif juga gitu. Enggak sih bang, nggak ada kepikiran buat kayak gitu sih. Ya kali kan. Kalau cewek iya mungkin bang. Kalau saya enggak sih, lebih kayak karena sakit hati bang, dihianatin sama si Dewi ini yang tadinya saya mau seriusin. Tapi emang kayak di luar prediksi aja sih bakal dijodohin. Nah dari situlah saya kayak mainin cewek, kayak udah nggak ada inilah, cewek tuh emang harus aja udah fungsinya cewek tuh. Saking sakit hatinya. Saking sayangnya bang, saking pengen seriusnya sama si Dewi ini tadi kan. Tapi kenapa kalau misalkan Bang Apu memang pengen banget, cinta banget sama si Dewi, kenapa nggak diperebutkan? Maksudnya nggak ya dipertahankan, mungkin dibawa kabur misalkan kayak gitu ya, jahatnya ya. Bawa kabur, terus nikah di bawah tangan misalkan kayak gitu. Satu sisi si Dewinya ini udah berbakti banget bang sama orang tuanya, karena anak tunggal. Dia walaupun cinta sama saya, dia juga berbakti juga sama orang tuanya. Nah ini saya bingung bang, jadi saya nggak ada keberanian buat kayak bawa lari dia atau bawa dia kemana gitu buat kawin lari lah. Enggak ada niatan. Berarti gitu. Si suaminya si Dewi ini lebih mapan nih dari Bang Apu sendiri. Ya jauh bang, namanya anak pengusaha batu bara, hidupnya terjamin mungkin. Orang tuanya juga kayak nyariinnya yang udah mapan kayak begitu. Mau gimana lagi dibanding saya kayak gini, yang belum stabil lah ekonominya kayak gitu. Nah dari situ saya sakit hati, ya udah saya mainin cewek buang aja. Nah pas udah selesai itu, titik balik saya nih bang, pas ibu saya meninggal. Posisi ibu saya meninggal, nggak sakit nggak apa.
Tapi nggak lama dari kejadian saya abis mainin cewek terakhir kali itu. Oke. Abis mainin cewek, terus saya ngewe sama dia. Abis saya cewek yang terakhir kali ini saya buang. Kurang lebih 3 hari dari kejadian saya ngewe sama cewek yang terakhir ini, saya dapat kabar ibu saya itu ngedrop bang di kampung. Tahu-tahu bangun tidur batuk, abis batuk langsung roboh dari tempat tidurnya, dibawalah ke rumah sakit. Nggak lama kemudian pas saya mau pulang itu udah meninggal bang, ibu saya. Nah itu dari situ kayak saya mikir lagi, ini mungkin kayak doa-doa orang yang udah saya apa gimana sampai kok ibu saya yang jadi korban. Itu kayak apa ya bang ya, pikiran saya itu kayak kenapa pas abis saya itu cewek kok ibu saya meninggal gitu, padahal sehat-sehat aja bang. Sebelum-sebelumnya mah ibu saya mah nggak punya penyakit, nggak punya apa. Tau-tau ngedrop, dapat kabar bu ibu ngedrop, roboh dari tempat tidur, dibawa ke rumah sakit. Nggak lama dari rumah sakit tuh, setengah jam mungkin langsung mengembuskan napas terakhir bang di rumah sakit. Itu saya nggak lagi posisi di bis, itu udah mau pulang, meninggal. Ya udah, saya nggak bisa ngeliat ibu saya bang terakhir kali. Ini mau gimana, mau nungguin apu apa gimana dari pihak saudara saya, keluarga saya kayak gitu di kampung. Terus kata saya, ya udah nggak usah nungguin saya, kasihan mayatnya. Kalau emang ini saya ikhlas kok. Ya udah bang, dikubur ibu saya tuh. Tanpa ada saya di sampingnya, saya nggak bisa ngelihat terakhir kalinya ibu saya. Nah dari situ saya kayak nangis, sejerit-jeritnya orang nangis bang pas di kuburannya tuh. Udah nyampe kampung, kayak minta ampun kayak gitu, maafin saya bu kayak gitu di kuburan ibu saya tuh. Ini imbas dari apa ya, dosa-dosa saya yang udah saya lakuin ke cewek-cewek mungkin bang kayak gitu. Jadi kan bisa jadi kayak ini tamparan keras. Nah dari situ saya udah nggak main cewek lagi bang sampai sekarang. Oh sampai sekarang. Iya, jadi titik baliknya. Main cewek lagi? Nggak mainin cewek lagi kayak itu sekali terus buang habis itu. Pikiran saya udah jauh aja nih, nggak main cewek lagi berarti main cowok. Enggak bang, tapi susah bang. Semenjak itu bang saya deketin cewek lagi kayak udah nggak ngaruh sama sekali. Deket sama cewek nih kayak keseringan ditolak. Nggak kayak pas sebelum ibu saya meninggal kayak gitu. Kayak gampang aja gitu, kayak deketin cewek gitu. Kayak susah aja, ya udah. Oh mungkin ini buat saya sadar kali. Berarti sekarang masih belum dapat ini pengganti dari si Dewi ya? Belum bang, belum dapat lagi. Itu berarti selama ini kalau untuk pacaran yang benar-benar paling lama cuma sama si Dewi. Si Dewi hampir 5 tahun bang saya sama dia. Kalau yang lain mah cuma pelengkap aja gitu ya? Kayak iya pelengkap aja, kayak ada yang jadian, ada yang enggak. Jadian juga paling 2 bulan, 3 bulan, sebulan paling cepet itu bang. Paling ada yang nggak jadian nih, nggak jadian tapi tetap mau bang gitu. Saking ininya sama saya mungkin ya, mungkin lagi ganteng-gantengnya pas waktu itu. Mungkin sekarang udah nggak ganteng kayak dulu lagi. Jadi susah kayak gitu. Oke, berarti di Facebook tuh banyak juga ya, apa namanya kalau kita niat mau nyari ada bang, banyak ya. Ada aja dulu. Tapi tuh kayak kadang ada yang zong juga. Ada zong juga, cuma kan saya random orangnya bang. Pas di Facebook tuh ada kayak apa permintaan teman lah gitu. Saya add aja, tambahkan teman, langsung saya chat, halo boleh kenalan, semuanya tuh. Tahu-tahu pas saya keluarin Facebook nggak berapa lama kemudian ada yang nyantol beberapa, ada yang dibales kayak gitu.
ada yang nggak dibales gitu. Nah, berarti nyarinya yang di ini dong, di grup-grup ya berarti ya. Kadang. Soalnya kan kalau misalkan random add gitu kan kita nggak tahu alamatnya nih. Iya. Tahu udah dari Kalimantan, di Papua gitu. Iya. Kadang juga ya udah yang posisi di Jakarta aja saya nyarinya. Kalau udah kan di Facebook tuh di profil ada kayak tinggal di mana di Jakarta. Oh ya udah saya tambahkan teman tuh Bang. Ya udah saya langsung kenalan. Kalau udah kelihatan, saya lihat dulu foto-fotonya tuh Bang pas di Facebook. Oh pulen nih, toket gede, enak nih grepe-grepe. Iya, terus ya udah saya add, saya chat dia, ngerespon ya udah, saya rayu-rayu ya udah setelah saya playing victim lah, nyari kesalahan lah. Kadang saya langsung hilang gitu aja, saya blokir nomornya. Brengseknya saya di situ Bang. Ya pas titik baliknya ya itu pas ibu saya meninggal ya 2024. Semuanya kayak udah jadi tamparan keras ya bagi Bang Apu ya. Iya, karena mungkin yang saya mainin kan cewek Bang. Mungkin kayak pikiran saya, ibu saya kan juga cewek gitu loh. Jadi dari situ mungkin, wah ini dari doa-doa orang yang saya udah sakitin mungkin kayak gitu. Ya pastilah itu Bang. Kayak abis dibuang pasti anjir nih cowok kayak gitu, pasti ngedoain saya. Nah ada beberapa mungkin yang dikabulin, nah imbasnya jatuhnya ibu saya lah yang jadi diambil sama yang di atas kayak gitu. Oke, ya apa namanya masa lalu Bang ya. Iya. Nah, ini juga jadi pelajaran ya buat kita sendiri. Pelajaran juga Bang. Bahwa yang kayak gitu, yang enak-enak justru belakangannya tuh pasti ada nggak enaknya. Betul. Ya. Jadi kayak apa yang kita tabur tuh kayak kita tuainya sama kayak gitu. Oke, mungkin ada lagi mau disampaikan Bang Apu? Ya mungkin pesan-pesan aja sih, kalau misalkan sakit hati sama mantan ataupun perempuan gitu, jangan sampai kayak nyakitin dia, sayangin dia aja, kayak jangan brengsek kayak saya lah, kayak perlunya kayak aja udah, kayak gitu. Kan perempuan juga punya perasaan gitu, biar nasibnya nggak sama kayak saya. Oke, Bang Apu, terima kasih nih buat curhatannya. Oke, JPKers. Terima kasih. Oke, teman-teman, itu tadi obrolan saya bareng Bang Apu dalam segmen Cuble. Curhat dong Bang Ale. Buat teman-teman juga yang ingin berbagi pengalaman atau berbagi cerita di channel YouTube AJB, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau bisa juga mengirimkan cerita kalian melalui email di ale@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang. Itu kentut apa? Iya kentut. Siapa? Siapa? Oke, sampai jumpa.